Shalom, kembali lagi bersama saya Desi Natalia. Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat-sehat, penuh sukacita dan damai sejahtera dalam sepanjang kehidupan kita. Meskipun saat ini kita sedang dilanda oleh penyakit yang sangat berbahaya yaitu Corona, tetapi itu tidak menjadi penghalang untuk kita tetap bersukacita dan bersyukur kepada Tuhan. Mungkin ada di antara kita yang mungkin merasa sedih karena kehilangan pekerjaan, kehilangan keluarga, dan bahkan tidak bisa melaksanakan aktivitas kita seperti biasanya oleh karena terhalang oleh wabah ini, sehingga aktivitas kita tidak berjalan seperti yang biasanya, yang biasa kita lakukan. Mungkin di antara kita biasanya kita kuliah dengan bertatap muka dengan dosen, tetapi sekarang kita harus kuliah menggunakan via online. Lalu kemudian mungkin ada di antara kita juga yang mungkin sudah pekerjaannya sudah baik, tetapi terpaksa harus diberhentikan oleh karena untuk mencegah terjadinya penyebaran COVID-19 ini. Kita tidak perlu bersedih oleh karena kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus mengimani bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan punya rencana yang indah. Mungkin saat ini kita bersedih oleh karena keadaan kita, tetapi yang harus kita tahu bahwa ada rencana Tuhan yang indah yang telah disediakan untuk kita nikmati bersama ketika kita menjalaninya dengan penuh sukacita. Untuk itu, mari kita tetap bersukacita apapun keadaan dalam kehidupan kita. Mungkin tidak sesuai dengan harapan kita, tidak sesuai dengan keinginan kita, tetapi kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Dan jangan lupa untuk tetap bersukacita di hadapan Tuhan. Apapun yang menimpamu, apapun persoalanmu, tetaplah bersukacita kepada Tuhan. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan mengenai mata kuliah yang sudah saya dapatkan dari dosen saya, yang akan saya bagikan kepada teman-teman yang saya sudah pelajari, yaitu dalam mata kuliah metode penulisan dan metode penelitian dan penulisan karya ilmiah. Di dalamnya ada berbagai aspek. Yang pertama yaitu penelitian biblika. Yang kedua, dalam penelitian biblika ini terdapat dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Lalu kemudian yang kedua yaitu penelitian sistematika. Yang ketiga penelitian historika. Yang keempat penelitian pastoral terapan. Yang kelima penelitian kontekstual. Yang keenam penelitian lingkar pastoral. Mungkin ada di antara kita yang sebagai konselor mungkin. Jadi ini sangat membantu kita, mendukung kita dan untuk mengetahui sesuai dengan profesi kita, mengetahui apa yang mungkin belum kita ketahui. Pada saat ini saya akan lebih kepada sifat penelitian menurut teologi, karena saya berasal dari teologi, jadi pada saat ini saya akan menjelaskan sesuai dengan apa yang sementara saya pelajari di kampus saya, karena saya di STT Intim berasal dari jurusan teologi, sedang berkuliah jurusan teologi. Jadi saya saat ini akan menjelaskan beberapa hal mengenai sifat penelitian teologi. Yang pertama yaitu kita harus melihat berdasarkan masalah yang ada. Kemudian yang kedua, berdasarkan kecintaan untuk mengambil bagian dalam memecahkan masalah. Jadi harus ada dulu cinta dalam memecahkan masalah yang akan kita teliti. Yang ketiga, berdasarkan penyelidikan komprehensif. Yang keempat, berdasarkan cara tertentu. Yang kelima, berdasarkan sikap kejujuran, kehati-hatian yang tinggi dan cermat. Yang kemudian yang terakhir yaitu pengembangan ilmu pengetahuan teknologi. Dalam bidang apapun itu tentunya
Yang terakhir ini ya, mengenai pengembangan ilmu pengetahuan teknologi. Dalam apapun yang kita geluti, pekerjaan apapun itu tentunya selalu berkaitan dengan teknologi yang ada. Untuk itu, kita harus tahu mengenai teknologi yang kita gunakan. Lalu kemudian kita akan masuk dalam prinsip penelitian teologi. Yang pertama, sampaikan yang benar adalah benar, yang salah adalah salah, lebih dari itu adalah jahat. Artinya, apapun yang kita dapatkan, kalau misalnya salah, harus disampaikan sesuai dengan yang realitasnya, yang sesuai dengan faktanya. Jangan mengatakan bahwa ini salah, ini benar, padahal itu hal yang salah. Jadi di dalam kuncinya di sini yaitu mengenai kejujuran. Lalu kemudian ketika hal itu benar, jangan mengatakan salah, karena kita harus jujur. Dalam kehidupan kita, kita harus jujur. Apapun itu, dalam penelitian sekalipun, kita harus tetap jujur. Lalu kemudian, yang kedua, sampaikan sesuatu sekalipun terbuka, tidak disetujui, memicu perdebatan atau permusuhan. Apapun yang kita teliti, mungkin bisa memicu perpecahan atau apapun itu, harus kita sampaikan sesuai dengan realitas yang ada. Lalu kemudian yang ketiga, kerjakan penelitian seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Seperti firman Tuhan yang dikatakan bahwa apapun yang kita kerjakan, harus kita kerjakan itu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Ketika kita mengerjakan sesuatu, ketika kita mengatakan bahwa ini saya kerjakan untuk Tuhan, pasti kita akan kerjakan dengan sukacita. Kita tidak akan merasakan kelelahan berlebihan dan lain sebagainya, karena kita tahu bahwa kita sementara melayani Tuhan, bukan untuk manusia. Ketika kita melayani dengan mengatakan bahwa ini untuk manusia, untuk menyenangkan hati manusia, mungkin ketika manusia itu mengecewakan kita, tentunya kita akan merasa sedih, kita akan merasa sangat kecewa. Tetapi ketika kita melakukannya untuk Tuhan, tentunya kekecewaan itu tidak akan terjadi dalam kehidupan kita. Lalu kemudian, bersukacitalah dalam penelitian. Ini sangat penting untuk kita miliki dalam kehidupan kita. Bukan hanya sebagai peneliti, tetapi kita semua yang manusia yang ada di dunia ini harus tetap bersukacita apapun yang kita hadapi. Mungkin dalam penelitian kita, banyak tantangan, banyak masalah yang akan kita temui, tetapi yang harus kita tahu bahwa kita harus tetap bersukacita, apapun kendala, apapun itu, nikmati dengan penuh sukacita dan penuh syukur kepada Tuhan, tentunya akan membuahkan hasil yang baik, hasil yang manis, sehingga kita boleh mencapainya dengan sukacita yang besar. Lalu kita masuk dalam gap penelitian. Yang pertama, kesenjangan antara apa yang diharapkan dengan kenyataan. Yang kedua, kesenjangan antara hasil penelitian yang satu dengan penelitian yang lain. Yang ketiga, kesenjangan antara teori yang satu dengan teori yang lain. Artinya di sini bahwa dalam meneliti, tidak semua yang kita dapatkan itu sama. Tentunya akan beda. Tetapi kita harus melihat semua gap-gap yang ada, kita harus mencocokkan semuanya. Lalu kemudian kita masuk dalam paradigma penelitian dan penulisan teologi. Yang pertama, secara prinsip, paradigma peneliti teologi dan non-teologi tidak banyak berbeda. Artinya, kami sebagai mahasiswa yang sementara menggeluti di bidang teologi, tidak jauh berbeda dengan tempat-tempat yang lain, dengan profesi yang lain, tetapi ada kesamaan-kesamaan tertentu yang kita semua miliki, bahkan ada kesamaan yang dari teologi miliki dengan dari universitas-universitas yang lain yang saudara-saudara miliki, tidak jauh berbeda dengan kami. Lalu kemudian yang kedua, pemisahan antara paradigma penelitian teologi dan non-teologi
sudah tidak relevan lagi. Artinya, yang non-teologi dengan teologi itu, kalau mau berpikir bahwa penelitiannya harus dipisahkan, sudah tidak ada lagi, sudah tidak relevan lagi pada saat ini. Mungkin itu dulu-dulu orang biasa memisahkannya, tetapi sekarang sudah berbeda. Lalu kemudian yang ketiga, peneliti dengan paradigma, metodologi teologi, dan non-teologi mestinya saling memberikan dukungan. Jadi apapun profesi saudara-saudara, apapun yang saudara-saudara sedang geluti saat ini, mungkin di luar dari teologi, mari kita saling mendukung satu dengan yang lain. Karena tentunya kita semua saling membutuhkan dan saling membutuhkan dan bisa saling mendukung satu dengan yang lain. Tidak menutup diri dari orang lain, sehingga terciptalah kedamaian dalam kehidupan kita. Lalu kemudian yang keempat, pada akhirnya soal paradigma dan metodologi menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Artinya, kita tidak akan pernah terpisahkan. Dalam penelitian itu tidak akan terpisahkan. Jadi jangan ada yang membeda-bedakan, jangan ada perbedaan di antara kita. Lalu kemudian kita masuk dalam pertanyaan peneliti. Yang pertama, dari rumusan masalah dibuat beberapa pertanyaan. Tentunya, saudara-saudara, sebelum penulisan skripsi dan lain sebagainya, penulisan karya ilmiah, ada beberapa pertanyaan sehingga kita bisa mendapat jawaban untuk menulis sesuai dengan apa yang sedang kita teliti. Lalu kemudian yang kedua, tujuan pertanyaan adalah mencari data untuk digunakan mendeskripsikan dan menjelaskan duduk masalah atau rumusan masalah. Lalu kita masuk dalam tahapan penelitian. Yang pertama, temukan masalah. Itu yang paling pertama yang harus kita lakukan, temukan masalah. Dalamnya itu ada isu, ada topik, dan ada topik penelitian. Ada isu dan ada topik penelitian, ada dua. Kemudian yang kedua, deskripsikan narasi masalah yang akan diteliti. Yang ketiga, prinsipnya tunjukkan apa masalahnya. Mengapa itu penting untuk diteliti. Jadi, ini penting untuk kita ketahui. Jangan sampai kita meneliti yang sebenarnya sudah ada jawabannya, tetapi kita tetap teliti karena kita kurang peka dan lain sebagainya. Jadi kita harus memperhatikan apa yang akan kita teliti. Yang sebenarnya yang bisa kita teliti itu mungkin ada di sekitar kita. Tidak harus pergi jauh-jauh untuk meneliti, mungkin dalam kehidupan kita sehari-hari kita sudah mendapatkan masalah, melihat masalah-masalah yang ada, itu bisa menjadi acuan kita untuk meneliti. Lalu kemudian tunjukkan gap masalahnya. Lalu kita masuk dalam cara mengumpulkan data. Yang pertama, data primer atau wawancara langsung. Yang kedua, data sekunder atau teks atau dokumen verbal. Ini ada dua, yaitu data primer dan data sekunder. Ini biasanya dilakukan oleh orang-orang yang dalam penulisan skripsi. Lalu kemudian manfaat penelitian. Ada 3 manfaat penelitian yang akan kita pelajari saat ini, yaitu manfaat praktis atau manfaat langsung. Yang kedua, manfaat metodologis atau penguatan metode. Yang ketiga, manfaat teoritis atau penguatan teori. Kita masuk dalam pemaknaan teologis. 3 ketentuan pemaknaan teologis atau kajian, analisa, dan refleksi. Yang harus kita ketahui karena ini kita berbicara mengenai teologi, yaitu kita harus berbasis, yang pertama itu berbasis dari Alkitab, dasarnya yaitu Alkitab. Yang kedua, berbasis teori atau rumusan. Dilihat dari teologis para teologi atau dari teologis para teolog atau dogma gereja. Yang ketiga, berbasis pemaknaan atau personal Anda, personal kita masing-masing.
kita masuk dalam penafsiran atau memaknai data. Kalau misalnya tanpa kita melakukan penafsiran, tanpa kita melakukan pemaknaan data, sama sekali tidak berarti, penelitian kita itu tidak berarti. Jadi kita harus teliti juga mengenai tafsiran, karena di sini kita berbicara mengenai teologi. Jadi hal itu sangatlah penting untuk kita ketahui. Lalu kita masuk dalam batasan masalah. Yang pertama batasan tempat atau lokus penelitian. Yang kedua batasan fokus atau masalah yang diteliti, yaitu konsep atau variabel. Yang ketiga batas waktu atau periode atau rentang waktu penelitian. Ini juga perlu. Jangan sampai kita terus-terus meneliti, lalu kemudian kita tidak memperhatikan batasan waktu yang ada. Lalu kemudian tujuan penelitian. Tujuan penelitian itu singkatnya adalah memperoleh apa yang ditanyakan. Maksudnya untuk mendapatkan jawaban. Jadi kita mencari apa yang ingin kita dapatkan jawabannya, yaitu mempertanyakan apa yang ingin kita dapatkan jawabannya. Kemudian kita masuk dalam sintaksis dan semantik. Sintaksis atau tata bahasa atau susunan kalimat atau berbahasa. Ini juga penting untuk kita semua. Jangan sampai kita dalam penulisan karya ilmiah, bahasa yang kita gunakan, kalimat-kalimat yang kita gunakan, kata-kata yang kita gunakan itu sangatlah kacau, sangatlah terkecoh. Jadi harus kita perhatikan tata bahasa yang benar, sesuai dengan bahasa Indonesia yang benar, atau mungkin dalam penulisannya dalam bahasa Inggris, sesuai dengan bahasa yang baku. Jadi kita harus memperhatikan hal itu. Lalu kemudian semantik, yaitu pemaknaan. Mungkin saya kira kita semua sudah jelas untuk hal itu. Lalu kemudian proses-proses penalaran. Yang pertama, penalaran abduksi. Yang ketiga, penalaran deduksi. Yang kedua, penalaran deduksi. Yang ketiga, penalaran induksi. Lalu kita melihat data yang sudah kita teliti, yaitu yang pertama, kita lihat kumpulan fakta, peristiwa yang belum menjadi informasi. Yang kedua, kumpulan informasi yang memicu hadirnya informasi lainnya. Ini sangat penting untuk kita ketahui. Lalu kemudian kita masuk dalam kalimat efektif. Yang pertama, kalimat yang memberikan efek positif pada penulis atau pembaca. Jangan hanya kita yang mengerti, tetapi yang paling penting itu adalah dapat dimengerti, dapat diterima oleh pembaca. Lalu kemudian yang kedua, kalimat yang mudah dipahami. Ketiga, kalimat yang singkat. Keempat, kalimat yang to the point. Lalu kemudian kalimat dengan pemilihan diksi yang tepat. Dan kalimat dengan pola SPOK. Lalu kita masuk dalam jenis data. Yang pertama, data kuantitatif. Lalu kemudian data kualitatif. Kita masuk dalam sumber data. Yang pertama, data primer atau wawancara orang pertama. Yang kedua, data sekunder, dokumen teks, atau orang kedua, orang ketiga, dan sebagainya dan seterusnya. Jadi bukan hanya satu orang yang bisa kita wawancarai, tetapi bisa juga lebih dari satu orang. Itu sangat lebih bagus lagi ketika kita mewawancarai lebih banyak orang. Lalu kemudian kita masuk dalam cara memperoleh data. Yang pertama, observasi. Yang kedua, wawancara.
Yang ketiga, eksperimental. Yang keempat, simulasi. Yang kelima, refleksi atau kanonik. Ini sesuai dengan teologi. Yang kita masuk dalam jenis data. Ini sudah saya jelaskan tadi mengenai jenis data kuantitatif dan kualitatif. Lalu kemudian kita masuk dalam data temuan. Yang pertama, data temuan diinterpretasi atau ditafsir pemaknaannya. Yang kedua, prinsip asosiasi menjadi penting. Yang ketiga, cara berpikir periode lalu, sekarang, dan masa mendatang. Bukan hanya kita melihat dari bahasa-bahasa yang digunakan sekarang atau mungkin masa lalu, tetapi juga untuk nantinya kita harus pikirkan hal itu. Lalu kemudian kita masuk dalam beda antara data dan informasi. Kalau data itu tidak mutlak berisi informasi, sedangkan informasi pasti berisi data faktual. Mungkin ada di antara kita mungkin berprofesi sebagai orang-orang yang sering mewawancarai orang lain, jadi ini sangat penting untuk kita ketahui. Lalu kemudian kita masuk dalam kesimpulan. Mungkin ketika kita masuk dalam berbicara mengenai kesimpulan, mungkin kita sudah sangat senang ketika kita dalam penelitian kita sudah berada di titik kesimpulan, karena itu artinya kita akan mengakhiri penelitian kita, penulisan kita. Jadi yang perlu kita ketahui bahwa yang menarik dari kesimpulan dari keseluruhan penelitian dengan rumusan yang berbeda dari bahasa temuan dan analisis. Yang kedua, singkat dan tidak mengulangi apa yang sudah dibahas dalam analisis dan temuan. Lalu kemudian kita masuk dalam analisis data temuan. Yang pertama, data temuan diinterpretasi atau ditafsir pemaknaannya. Ini sepertinya saya sudah jelaskan tadi mengenai hal ini. Jadi ini adapun kita melihat bahwa syarat-syarat dasar sebuah kalimat, yaitu yang pertama kata, tentunya kata yang harus kita ingat. Yang kedua frasa, yang ketiga klausa, yang keempat kalimat dan paragraf. Mungkin itu saja yang saya bagikan kepada saudara-saudara. Di video selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai hal ini lagi secara luas. Untuk itu saya ucapkan terima kasih untuk kita semua yang terus mendukung dengan berkunjung di channel saya untuk tetap saling berbagi informasi yang kita ketahui. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Amin.